Oke, di video kali ini gue bakal nge-review handphone yang menurut gue cocok buat HP kedua, ketiga, HP buat ditaruh di rumah, atau HP buat anak lu mungkin, atau HP buat orang tua. Nah, ini cocok banget. Kita mulai dari si Samsung Galaxy A20 dulu ya. Ini ada dua handphone ya, A20 dan A50. Kita coba bahas dari spek A20 dulu. Untuk Samsung Galaxy A20, ini dengan layar Super AMOLED, dengan baterai yang menurut gue lumayan besar ya, ketimbang baterai-baterai HP-HP iPhone pada umumnya. Gue bandingkan dengan iPhone ya, biar lebih mengerucut. 4000 mAh untuk standby ini bisa berhari-hari, dan ya kita nggak bisa lihat masalah performa Antutunya ya, karena harganya juga udah ratusan ribu. HP ratusan ribu dikasih layar Super AMOLED. Menurut gua ini jauh lebih perfect dibandingkan harga ratusan ribu lu beli iPhone. Contoh, let's say mungkin lu bisa dapat 5S ya, atau iPhone 6 biasa. Tapi mostly kebanyakan kalau yang normal-normal harga kayak setengah juta lebih dikit, dari 500 ribuan lebih dikit, lu dapatnya kayak iPhone gitu sih. iPhone 5S atau iPhone 6 yang jadul gitu lah. Yang dimana layarnya itu udah dimakan ya, ukuran handphonenya itu udah dimakan sama besaran layar Android pada umumnya. Next, kita coba bahas di Samsung Galaxy A50-nya nih speknya. Nah, handphone ini nih lebih cocok mungkin buat lu kayak ngasih kado ke orang tua yang masih intens selama pakai HP, tapi nggak terlalu advance dan lumayan murah harganya, dan baterainya awet dan enak lah dipakai karena layarnya AMOLED. Jadi kalau nonton video malam-malam atau main HP malam-malam di ruangan yang gelap atau di kamar ya kan, dengan background gelap pekatnya itu nggak bikin mata sakit. Bener-bener enak lah layar Super AMOLED si Samsung. Nah, untuk skor Antutu kita juga nggak bisa paksakan untuk pemakaian kekinian ya, tapi untuk pemakaian super ringan, untuk HP rumah, HP cadangan, ini cocok banget. Atau untuk pemakaian super ringan lah, kayak yang gue bilang tadi, kayak dikasih ke orang tua, kasih anak kecil, anak kita, atau apapun itulah. Nah, kalau dibandingkan dengan iPhone, si Samsung A50 ini mungkin masuknya ke kriteria yang varian plus-plus. Kenapa? Karena baterainya lumayan besar, dan layarnya juga lumayan besar. Kalau layar sedikit jauh lebih besar ketimbang A20 biasa. Nah, kalau ngomongin soal kamera, si Samsung A50 ini punya satu kelebihan, yaitu ada lensa lebarnya yang nggak dimiliki sama iPhone yang harga sejutaan. I know ini nggak head to head ya kalau buat dibandingkan, cuman gua hanya memojokkan dari sisi value-nya aja, dari sisi harganya aja. Ini gua coba kasih gambaran nih. Kalau semisal lu mau beli Samsung A20, cocoknya perbandingannya dengan si iPhone 6 biasa yang di sebelah kiri. Kalau mungkin lu mau milih si Samsung Galaxy A50, perbandingannya gue rasa cocoknya di sebelah kanan, yaitu iPhone 6s Plus. Nah, kedua handphone ini, kalau lu mampu beli kedua Android yang tadi gue sebutin, lu mampu beli kedua iPhone yang lagi lu liatin spek ya. Yang pertama, kalau kita bandingkan A20 dengan si iPhone 6, of course enak si A20 kemana-mana. Ya, layar 4,7 itu lumayan kecil ya, dengan dimensi yang lumayan bagong. Ya, maklum lah, masih ada home button. Begitu juga sebaliknya dengan A50 dengan ke varian 6s Plus. Gua rasa lebih enak dan lebih perfect si Samsung A50 ketimbang 6s Plus ya, karena gue ngerasain juga ya kan, gue sebelum buat video ini gue coba-coba pakai dulu HP-nya. Dan kalau kita lihat chipset performanya, memang iPhone itu menurut gue lebih juara lah dibandingkan Android yang lagi gue sebutin ini. Tapi ada tapinya. Untuk pemakaian ringan, ini nggak bakal berasa bedanya dibandingkan lu dapat layar yang lebih besar, lu dapat baterai yang lebih besar. So, menurut gue performa chipset itu udah nggak jadi patokan, apalagi sebuah chipset cuman A8 atau A9. Yang dimana lu mau pakai buat geber game pun udah nggak bisa cuy. Jadi lu nggak bisa, wah petantang-petantang, gue pilih Apple aja lah, performa chipsetnya Yahoo. Ya kalau lu nge-compare-nya dengan iPhone 6 atau 6s Plus, lu nggak bisa ngomong kayak gitu ya kan. Nah, ini menurut gue yang jadi masalah banget, yang jadi problem banget. Kalian bisa lihat sini, up to 11 jam, up to 14 jam yang ada di iPhone 6 biasa, iPhone 6s Plus. Ini sudah tidak berlaku untuk saat ini. Ya, karena baterainya udah pasti gantian. Dan kalau kalian beli Android, itu biasanya meskipun baterainya gantian, banyak orang yang ganti dengan baterai ori. Contoh kayak spare part Samsung yang ori banyak banget beredar di Indonesia, tapi tidak dengan si iPhone. Nah, lalu baterai kapasitinya juga Android itu jauh lebih besar ya kan. Jadi kalau ngomongin soal kesempurnaan, menurut gue sesuai kebutuhan sih. Tapi gue lebih proper ambil si Android kayak gini lah daripada iPhone harga ratusan ribu, lebih kepake menurut gue. Nah, kalau buat layar, Samsung A20 ini menurut gue memang nggak bisa dibandingkan dengan layar-layar Android yang kekinian yang udah ada embel-embel AMOLED juga.
Nggak bisa dibandinginnya dari sisi mana bang? Pertama dari sisi kualitas pikselnya, yang kedua dari sisi kecerahan layar atau nits-nya yang biasa kita kenal. Nah Android kekinian itu yang harga sejutaan yang second itu nitsnya udah tembus di 1000-an ke atas nitsnya. Jadi kecerahan layar itu udah bisa nampol kecerahan layar iPhone pada umumnya. Sedangkan si Samsung A20 nggak bisa seperti itu ya. Maklum lah HP murah ya kan, HP ratusan ribu dikasih layar Super AMOLED, menurut gua udah cukup banget gitu. Tapi ada tapinya. Karena layar sama-sama AMOLED, jadi menurut gua apa yang ada di Samsung A20 yang harganya cuma ratusan ribu, itu masih ya sama-sama aja enaknya dengan Android yang layar AMOLED di Android harga 1 juta 2 jutaan. Cuman berbeda signifikan di brightness. Dan kalau dibandingkan dengan iPhone, kayak seri-seri lah ya. Tapi kalau dibandingkan dengan Itel misalnya yang layarnya belum AMOLED-AMOLEDan, jauh menang si A20 ini. Ya sekedar informasi aja, Itel harga 1 juta atau hampir 1 juta, si Samsung cuma gope. Tapi enakan Samsung cuy, asli enakan Samsung men. Terus kalau A50 perbandingan layarnya kira-kira seenak apa sih? Kalau sorry ya, gue hanya bisa membandingkan layar karena ini untuk sisi pemakaian ya, hanya fungsi pemakaian. Gue nggak bisa menonjolkan dari sisi gaming, editing, atau video, recording, kamera, dan lain-lain. Karena ini udah beda banget lah kasta handphonenya. Lu udah gak bisa ngarep ke situ-situ ya kan. Nah kalau dibandingkan dengan iPhone misalnya kayak iPhone varian Plus Plus, kayak iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus, gue jauh lebih suka layar yang ada di Samsung Galaxy A50 maupun A50s. Karena layarnya tuh pekat banget warnanya. Entah kenapa kayak enak aja gitu. Kayak nikmat banget pakai layar Super AMOLED si Samsung yang ada di A50 maupun A50s. Ya jauh lebih enak lah daripada A20 ya. Even kita bandingkan dengan A20 yang lagi gue comparein di video ini, A50 ini atau A50s layarnya the best cuy, ya kan. Nah kalau kita bandingkan dengan iPhone yang layarnya masih IPS, memang agak serem sih. Gue juga nyebutinnya agak serem, kayak nggak ngotak aja gitu anjir, kayak lu ngebandingin Android harga murah dengan si mantan flagship. Tapi di sini gue ngebandinginnya dari sisi harga ya. Dengan harga yang kita keluarin, menurut gue lu lebih nyaman lah di A50 atau A50s buat pemakaian daily. Memang kalau kita bandingkan dengan IPS yang masih poni, Samsung ini agak kewalahan melawan iPhone yang masih IPS tapi udah poni-ponian, contoh kayak iPhone XR ataupun iPhone 11. Kenapa? Karena brightness tinggi dan color tuningnya menurut gue warnanya bagus banget, dapat banget, full banget, padat banget warnanya ketimbang yang ada di si Android harga sejutaan ini alias Samsung A20 maupun A50. So menurut gue itu yang bisa gue share ya menurut gue ya. Jadi kasarnya gini, kesimpulannya ya, kalau lu punya duit ratusan ribu, lu pengen punya HP buat HP rumah, HP cadangan, menurut gua A20 bisa jadi pertimbangan. Kalau lu punya duit 1 jutaan tipis atau 1 juta kurang atau 1 juta sekian lebih dikit lah, lu pengen butuh HP kedua, HP ketiga, ya A50 bisa jadi optional yang cocok banget. Apalagi lu udah pakai iPhone, buat support iPhone lu gitu, ya kan. Itu lebih dari cukup sih menurut gua. Apalagi kalau lu pilihnya A50s tuh ada NFC-nya. Itu wah bakal lebih nyaman lagi, lu mau top up money gampang dan lain-lain lah intinya. You know, but ya iPhone NFC agak ampas sih di Indo ya kan. Dan ini aja video review gue perbandingan ya. Ini bukan review sih, perbandingan lah A20 versus A50.